Kehamilan merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan hampir semua wanita di dunia. Dan pastinya yang ketika hamil itu terjadi perubahan hormonal yang luar biasa pada tubuh seseorang yang bisa mengakibatkan dampaknya juga sampai ke kulit wajah. Loh, No. prepare nggak? Udah siap belum nih Elvira? Oh no, gitu Oh sih no. ya. Tapi kadang-kadang suka ada yang mengatakan bahwa lebih cantik loh kelihatannya. Nah, seperti hal yang satu ini, ketika wajah bumil itu bercahaya, ternyata tergantung dengan jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Wah, bener nggak ya? Oh ya? Wah, Saya penasaran juga nggak? penasaran nih. Penasaran nggak? Nah, saya mau nanya dulu sama penonton yang di studio. Kira-kira ini pada para ibu hamil nih yang ada di sini ada Ibu Eni dan juga Ibu Kiki. Boleh berbagi nggak nih ceritanya nih? Sekarang sedang mengandung usia yang kehamilan berapa minggu? Sekarang memasuki kandungan 22 minggu. 22 minggu. Kalau Ibu Eni pernah nggak nih merasa bahwa wah sejak hamil saya kulitnya bercahaya atau malah sebaliknya, kok saya malah tambah kusem? Nah, gimana Bu Eni? Kalau yang aku alami sih kayaknya sebaliknya. Oh yang sebaliknya, malah tambah kusam? Ya, kelihatan kusam, terus keluar flek-flek. Flek-flek hitam. Tapi tahu nggak sih jenis kelamin bayinya? Belum tahu. Oh belum tahu. Oke. Kalau di sebelahnya Ibu Kiki silahkan. Nama saya Kiki. Kalau menurut saya sama orang bilangnya saya agak kusam. Masa agak Iya. kusam. Sekarang hamilnya usia kandungannya sudah berapa minggu? Udah 8 bulan. Oh sudah 8 Iya. bulan. Oke. Tapi malah tambah kusam nih. Udah tahu belum jenis kelamin bayinya? Belum sih, Belum cuma kan? banyak yang nebak laki-laki. Oh, kenapa kok banyak tebak laki-laki? Itu saya penasaran deh. Dari penampilannya jarang dandan, Oh terus gitu. leher, kaki semua pada hitam gitu. Oh, oke. Itu banyak yang orang lain yang ngomong gitu. Iya, banyak. Wah, kamu kalau begitu ciri-cirinya artinya bayi anakmu laki-laki nih gitu. Iya. Ah, ada yang pernah pengalaman seperti itu nggak? Wah, biasanya kalau di masyarakat kita sangat erat tuh kaitannya dok. Kita tambah kusam, kucel, kamu anak laki-laki. Betul. Begitu tambah cantik deh kamu anaknya perempuan. Perempuan. Nah, ternyata dari sisi medisnya nih kita bongkar dok. Sebenarnya ada kaitannya dengan hormon sang bayi kah dok? Oke, jadi sebetulnya yang masalah wajah bercahaya, Ya. wajah kusam itu nggak nentuin Jenis jenis kelamin. Jadi yang bisa melihat jenis kelamin ya mungkin dokternya dengan alat USG itu gitu. Nah, kenapa ibu hamil itu ada yang bercahaya, ada yang kusam? Ya. Itu karena pengaruh hormonnya. Hormon kehamilannya ya. Jadi hormon itu waktu saat kita hamil itu mempengaruhi kita dari ujung rambut sampai ujung kuku lah istilahnya ya, kasarnya ya. Jadi ada perubahan semuanya di situ. Ya, dari kulit, rambut kadang rontok ya, kulit jadi kusam atau ada yang bercahaya. Jadi setiap orang beda-beda. Ya, secara Banyak yang mengaitkan bahwa kalau kandungannya adalah bayi perempuan, artinya hormonnya hormon yang bikin cantik. Nah, sebenarnya kan kalau tadi dokter udah bilang kan nggak ada hubungannya. Tidak Tapi ada. kalau hormon androgen sendiri yang berlebihan pada tubuh wanita, Ya. apakah itu akan berpengaruh dok dengan kondisi tubuh yang makin kusam? Kalau- Atau lebih ke laki-lakian gitu? nggak juga ya. Ya. Jadi itu nggak ada komunikasi antara Nah, hormon hormonnya. laki atau bayi laki, bayi perempuan terus dia memberikan efek langsung ke ibunya gitu enggak. Enggak ya, Mungkin berarti ya. di bayinya juga belum bekerja ya hormonnya. Ya Itu gitu. dia. Makanya saya juga ingin bertanya sebenarnya pada ibu hamil di luar sana kalau yang sudah mengecek kandungan, apakah memang kemudian langsung menyimpulkan demikian itu Ya. dia. Kalau Vira ada rencana nggak nih ke depannya? Menikah, punya anak? Pasti kalau perempuan semuanya berencana untuk menikah dan Iya dong. mempunyai suatu family. Tapi perkara laki-laki atau perempuan diterima aja kali Apa ya. aja Pokoknya bisa melahirkan keturunan tuh merupakan suatu anugerah. Iya. Dan kadang-kadang ibu hamil tuh ada lagi yang karena saking kusamnya, akhirnya dia menggunakan produk-produk perawatan tertentu. Nah Dan- itu tuh. Jadi saya ada teman nih hamil. Iya. Terus dia itu udah mulai itu merasakan kusam, nggak pede Betul. apa. Cuma Betul. dia takut untuk melakukan perawatan. Betul. Nah karena biasanya krim-krim yang dipakai itu kan tidak jauh dari zat kimia atau Iya. mungkin ada Betul. zat-zat berbahaya yang bisa membahayakan bayinya sendiri. Iya. Nah udah parno duluan. Itu kira-kira ada suggest apa ya dok untuk Ya. perawatan kulit? Betul, Vira, paling sering ya pada ibu hamil yang merasa kusam, merasa banyak jerawat, dia
berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi ya. Padahal cara-cara mereka agak berbahaya terhadap janin gitu ya. Banyak zat kimia Zat yang malah kimia justru memang teratogenik ya, jadi teratogenik. bisa menyebabkan kecacatan pada pada bayi. bayi. Jadi sebenarnya banyak yang direkomendasikan. Kayak pemutih, wan jerawat itu hati-hati. Jadi untuk turunan tipsnya vitamin sih A ya. Konsultasi dulu betul. ya, konsultasi. Konsultasi dulu. Tipsnya ya jangan menggunakan hal yang seperti itu. Iya. Ya jaga kebersihan badan dengan air biasa juga Sudah cukup ya. Iya tuh. Dan kadang-kadang orang juga mengatakan ini kan aman karena pada saya menggunakan sehari-hari Tidak ada karena apa-apa. tidak ada efek gitu ya. Jangan salah karena Setiap pada orang ibu berbeda-beda. hamil Lebih itu sensitif. lebih sensitif. Sensitif. Penyerapan pada kulitnya meningkat 5 kali lebih tinggi dibandingkan saat betul. tidak hamil ya. Oh, Benar iya? ya dok ya? Betul. Nah itu. Jadi harus hati-hati pada mungkin yang dosisnya aman-aman ketika digunakan pada saat hamil jadi nggak aman dosisnya. Akibatnya malah justru Nah itu berbahaya. bagaimana dok perawatan kulitnya? Misalnya kan kadang ada ibu-ibu yang ya nggak mau kan kalau kusam kusam terus ya. selama 9 bulan. Kalau di gitu. Dokter Ras banyak tipsnya nih Afira. Sudah banyak apa diberikan tuh? tipsnya. Itu menggunakan bahan-bahan alami. Jadi yang Betul. tidak menggunakan efek samping. Kita bikin sendiri di rumah dari bahan-bahan yang tidak berbahaya. Dari buah-buahan. Herbal. Herbal bisa. Yang digunakan sebagai scrub untuk mengangkat sel kulit mati supaya tidak kusam. Masih ada lagi nih. Ini adalah pernyataan yang paling sering didengar oleh masyarakat yang sedang hamil. Apa Yaitu tuh? ngidam. Ada yang pernah ngidam di sini, Bu? Ya hamil pun saya kayaknya suka ngidam makanan ya. Tapi hati-hati loh, kalau ngidam dituruti itu malah bisa memicu berat badan yang berlebihan. Wah, ada nggak nih yang pernah begitu? Bu, ibu lagi ngidam nggak, Bu? Nggak ngidam. Kadang kan kalau ngidam tuh, wah saya kan ngidam, semua dimakan. Banyak ya dok ya, Betul. gitu ya. Rutin. Kadang mungkin ada makanan-makanan yang belum pernah kita makan, tapi tiba-tiba seorang ibu hamil kepikirannya itu. Betul. Nah itu gimana tuh? Nah, Ya sebetulnya harus dibatasin ya, jangan harus diikutin. Karena itu juga pengaruh hormon kehamilan gitu yang membuat dia punya perasaan seperti itu gitu. Yang dulunya nggak suka coklat, jadi tiba-tiba makan coklat tiap hari gitu. Padahal waktu itu dia nggak suka. Nggak suka gitu. coklat. Nggak suka Kepikirannya coklat. Mungkin gitu ya. Jadi itu karena pengaruh hormonal. Yang penting adalah jangan berlebihan. Yang penting juga kualitas bukan kuantitas. nah itu Bener dia. banget. Ya. Kadang-kadang suka ada yang malah, wah saya kan 2 orang nih, jadi makannya 2 jadi porsi. dua porsi. porsi. Bener. Nah, itu Pernah salah. dengar tante-tante aku tuh Ya. ngomongnya gitu, ini kan dua Dua orang, dua, jadi 2 ya. porsi gitu. Oh, padahal Nah, itu bayinya tuh- hanya butuh sekian kalori gitu ya. Betul. Nah itu kan Jadi yang penting kualitasnya yang penting kualitasnya dibagi. harus tercukupi semua Tercukupi vitaminnya semua ya. ya. Dan memang harus dipertimbangkan bahwa memang sebenarnya boleh mengkonsumsi berbagai jenis makanan, tetapi dibatasi dari segi kalori dan porsinya. Porsinya. Kembali lagi ke porsinya. Jadi kalau ngidam boleh sedikit aja, tapi jangan kebablasan ya, berlebihan double porsinya. Kemudian ada satu lagi nih. Yaitu ada banyak yang mengatakan bahwa ukuran perut itu bisa menentukan kualitas kesehatan bayi. Besar bentuk itu nggak nentuin ya itu dia sehat atau enggak bayinya ya. Itu juga kembali lagi kalau tahu sehat atau enggak lihat dari USG, dari pergerakan, banyak lah yang bisa Dari dinilai. pemeriksaan dokter Dan ya. kembali ke besar, kenapa orang ini berbeda, lebih besar ini lebih kecil, Ya. itu tergantung postur tubuh. Misalnya siapa? Reza hamil kan, dia tinggi. Ya, Ya makanya kan? saya nggak terlalu besar tuh kalau Betul. hamil kemarin. Iya, ya. karena si rongga perutnya dia lebih lebar, Lebih lebar dibandingkan sama wanita yang maaf ya, yang pendek gitu kan, berarti rongga perutnya lebih kecil. Jadi berarti begitu dia akan terisi terdorong dia keluar. lebih cepat terdorong keluar. Jadi Iya. intinya dia ngisi dulu rongga perut dulu. Jadi kalau wanita itu lebih tinggi, rongga perutnya lebih Lebih lebar. Begitu Jadi- juga dengan Siap-siap orang-orang nih. berkaitan Ya. dengan orang yang sering latihan otot perut tuh. Betul. Oh, yang kalau- sit up. Sering Sering sit sit up, up. pokoknya otot perutnya kencang, itu bisa mempengaruhi juga supaya hamilnya nggak terlalu Nggak langsung terlalu besar. lebar, Ya. besar. Terima kasih banyak ya Dokter Oke, Budi sudah hadir di sama-sama, Dokter Risa. Indonesia. Ya. Atas tips-tipsnya. Nah ini masih ada informasi yaitu tentang kesehatan tubuh kita. Apakah ini termasuk benjolan-benjolan yang normal atau tidak dalam tubuh kita? Sesaat lagi informasinya, jangan kemana-mana, tetap di Dokter As Indonesia. Ini adalah gambaran kandung kemih dan itu adalah otak. Di sini kalau kandung kemih normalnya kandung kemih penuh, dia akan menyampaikan informasi ke otak untuk dikeluarkan.
Ya, ternyata pada saat yang tadi incontinensia urgensi yang terjadi